Simpson bukan tertipu oleh Delila. Nah, hanya orang yang terlalu bodoh yang bisa tertipu oleh rayuan Delila. Sebenarnya Simpson bukan orang bodoh. Dia sudah pengalaman, dia sudah malang melintang, dia ketemu gadis-gadis Filistin, dia sudah tahu sifat-sifat mereka. Ketika Delila menggoda dia, ketika Delila merengek-rengek dan segala macam itu, dia sudah tahu tujuannya apa, dia tahu. Jadi dia bukan tertipu, dia bukan maksudnya rahasianya itu bukan kebocor begitu. Dia secara sadar, dia tahu bahwa Delila mau mencelakakan dirinya. Hanya saja dia terlalu sombong. Sudah berkali-kali sebelum ini dia melepaskan diri. Waktu sekali dia pernah diikat oleh bangsanya sendiri. Lalu kemudian dia diserahkan kepada orang Filistin karena orang Filistin mengancam. Lalu kemudian dia diikat. Tetapi dia kemudian melepaskan ikatannya itu seperti jerami kering katanya. Lalu kemudian dia ambil rahang keledai. Rahang keledai. Dia tidak punya senjata, dia cuma punya rahang keledai. Lalu dia pukul orang Filistin itu satu-satu, mati 1.000 orang, saudara. Lalu pernah satu kali, masih di pasal 16, kalau sebelumnya Anda baca, dia pergi ke Gaza dan di situ ada dia masuk ke Gaza untuk bersama dengan perempuan sundal. Lalu kemudian Gaza, kota itu dikepung. Lalu mereka mau membunuh Simpson pada pagi harinya, pada fajarnya. Tetapi tengah malam Simpson bangun, lalu kemudian mungkin dia lihat-lihat ada pengepungan. Ya, tapi dia tidak takut. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pintu gerbangnya. Pintu gerbang kota loh saudara. Dia angkat bersama dengan palang-palangnya, dengan tiang-tiangnya, daun pintunya. Semuanya dia angkat, dia taruh di atas bahunya. Lalu dia bawa pergi. Dia bawa pergi saudara, itu dari kota Gaza. Lalu dia jalan dari kota Gaza sampai katanya puncak gunung yang di seberang Hebron. Itu berkilometer-kilometer. Dan naik gunung sampai ke puncaknya. Saya iseng-iseng cek topografi di daerah sekitar Hebron di situ. Ketinggiannya bisa mencapai 1 kilometer lebih di atas permukaan laut. Gaza itu di tepi laut. Berarti dia mendaki 1 kilometer, naik berkilometer-kilometer saudara. Sambil membawa pintu gerbang itu semuanya. Lalu kemudian dia taruh di situ. Plek, nih gerbang kota kalian. Dia pikir kali ini pun sama. Dia pikir orang Filistin tidak akan bisa menangkap dia. Tidak akan bisa membelenggu dia. Nah sebenarnya ini adalah karena dia sombong. Tapi orang Kristen ternyata masih bisa juga rentan terhadap dosa kesombongan ini. Terutama kalau kita berusaha keras untuk mengalahkannya. Nah, kita berusaha untuk mengalahkan kesombongan. Sampai, nah begini, uniknya begini. Dosa kesombongan itu, uniknya, semakin kita berhasil, maka kita semakin rentan jatuh ke dalam dosa kesombongan itu. Lihat betapa berhasilnya saya mengalahkan dosa kesombongan. Tapi dengan berkata begitu, sebenarnya gimana saudara? Sudah jatuh ke dalam dosa kesombongan. Menyombongkan diri, lihat saya berhasil. Dan semakin orang berbuat baik, semakin orang melakukan pekerjaan yang besar, dia semakin rentan jatuh ke dalam dosa kesombongan. Makanya Simpson, dia sombong. Karena apa? Lihat pekerjaan yang dia buat. Ini pekerjaan yang tidak bisa orang normal lakukan. Siapa? The Hulk, manusia hijau yang bikin-bikinan orang yang gambar komik itu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Simpson. Kalau The Hulk itu mesti marah dulu, mesti dibikin marah dulu, baru kemudian dia jadi kuat, jadi hijau gitu kan. Kalau Simpson, dia mau lagi marah, lagi nggak marah, dia bisa saja kuat. Ya. Kalau The Hulk itu sekali dia udah jadi gede, dia udah nggak bisa mikir lagi, dia udah kehilangan kewarasannya, sudah jadi monster.
Tapi Simpson ini lebih jago daripada The Hulk. Ya. Dia cuma kalah satu daripada Superman. Cuma nggak bisa terbang aja. Tapi dia punya kekuatan seperti Superman. Oleh sebab itu karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, maka dia menjadi sombong. Dia pikir dia sudah hebat. Dia pikir tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Saudara, efek dari kesombongan itu bisa membuat seseorang jatuh ke dalam ilusi ya, bahwa dia memiliki kemampuan yang hebat. Sehingga dia berilusi bahwa dia punya solusi untuk berbagai hal, untuk berbagai masalah. Bahwa dia bisa mengandalkan jalan keluar yang dia pikir sendiri. Dia bisa mengandalkan kekuatannya, pemikirannya, untuk mengatasi tantangan yang dia hadapi. Padahal itu ilusi. Di dalam Mazmur 127, pemazmur dengan sangat indah berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang membangunnya, sia-sialah orang berjaga-jaga, pengawal berjaga-jaga. Orang duduk-duduk sampai jauh malam, orang bekerja dari siang, pagi, siang, sore, malam. Tetapi apa yang mereka cari? Kalau bukan Tuhan yang memberkati, itu semua sia-sia. Jadi kesombongan bisa membuat seseorang punya suatu ilusi. Dan ketika pencobaan datang, maka dia akan jatuh. Karena dia punya apa? Dia punya ilusi, dia bisa mengendalikan situasi. Padahal itu cuma ilusi.